Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku juga ditarik. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Kainama, di mana dia kena marah oleh seorang ustadz karena Ustadz Kainama ini mengklaim bahwa di dalam kitab Nabi Yesaya ada nama nabinya dan juga di dalam kitab Yohanes. Nah, teman-teman, ini adalah jurus Kainama untuk mencocomologi, dan pada akhirnya dia kena marah atau dimarahi, teman-teman, karena dia mengklaim ada nama nabinya dalam Alkitab. Coba kita simak videonya yang berikut ini. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang apa, Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana, juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala, ya Bani Israel, katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum gak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja ini. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos. Juragan, para ahli-ahli yang debaters itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku juga ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah Ahmad. Feruah Ahmad. Itu nggak ada lagi. Gimana, saudara? According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Jadi itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Dia dimarahi ya oleh seorang ustadz yang lain. Mungkin ustadz yang memarahi dia itu adalah ustadz yang mengerti isi kitabnya sendiri dan juga mengerti isi kita orang Kristen, sehingga dia merasa keberatan ketika ada seorang ustadz yang lain mengklaim bahwa ada nama nabinya dalam Alkitab. Karena ilmu Kainama selama ini adalah ilmu cocokmologi, di mana kemarin dia cocokmologi kata Levis itu, yang merek celana jeans Levis itu katanya diambil dari kata suku Levi. Nah, memang cocokmologinya tidak pernah habis. Oleh karena itu, teman-teman, kita akan melihat apakah nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya 42 ayat 1 sampai seterusnya, apakah itu merujuk kepada nabi mereka atau merujuk kepada Tuhan Yesus. Mari kita cek nubuatan dari Nabi Yesaya dan penggenapannya nanti. Di dalam kitab Nabi Yesaya, kita akan melihat Yesaya 42 sampai ayat 3 kita baca, dan teman-teman bisa perhatikan baik-baik. Di situ judul perikopnya hamba Tuhan. Ayat pertama, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di dalam ayat yang pertama, hamba Tuhan yang dimaksud di sini, pilihan Tuhan yang dimaksud di sini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, itu Tuhan menaruh rohnya ke dalam orang itu. Berkenan dan menaruh rohnya. Pertanyaannya, apakah nabi mereka mengakui atau di dalam kitab suci mereka mengakui bahwa nabi mereka itu berkenan dan roh Allah ada padanya?
Nah, itu pertanyaan dan mereka adalah yang menjawab sesuai dalil kitab mereka. Nah, kita akan lihat nanti seterusnya di ayat 2. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, teman-teman, yang pertama tadi, di mana orang itu berkenan kepada Allah, dan kedua itu roh Allah ada di dalamnya, dan kemudian dia tidak berteriak atau tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Itu yang ketiga. Dan seterusnya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah, kita akan melihat di manakah ini digenapi, di ayat manakah ini digenapi. Mari kita cek di dalam kitabnya Matius. Di dalam kitab Matius 12, kita akan melihat mulai dari ayat 18 sampai ayat 21, teman-teman. Judul perikopnya, Yesus hamba Tuhan. Kalau di kitab Nabi Yesaya tadi, hamba Tuhan. Tetapi ketika digenapi, maka Yesus itu adalah hamba Tuhan. Karena penggenapan dari Nabi Yesaya itu adalah di dalam diri Yesus. Kita akan membaca ayat 18. Begini firman Tuhan. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, sesuai dengan kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1 tadi. Yang kupilih, dipilih. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Di sini ada jiwa berkenan, di mana Allah berkenan kepada hamba ini, yaitu kepada Yesus Kristus ini, teman-teman. Sesuai dengan kitab Nabi Yesaya tadi. Yang pertama, berkenan dan roh Allah ada padanya. Nah, Allah menaruh rohnya ke dalamnya. Mari kita akan lihat. Aku akan menaruh rohku, seperti di kitab Nabi Yesaya tadi. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Sesuai dengan ayat dalam kitab Nabi Yesaya tadi. Nah, ayat 19, masih Matius 12 tadi. Di ayat 19-nya. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Sesuai dengan ayat tadi. Tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Dan ayat 20, bulu yang patah terkulai, itu pun sesuai dengan ayat kitab Nabi Yesaya tadi. Nah, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Nah, jadi itu sudah jelas, teman-teman, bahwa kitab Nabi Yesaya di pasal 42 mulai ayat 1 dan seterusnya itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Nah, artinya, teman-teman, bahwa nubuatan dari Nabi Yesaya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan nabi mereka sama sekali. Ini sudah jelas kok. Itulah sebabnya Matius menulis kembali hal itu. Karena Matius, dia tahu bahwa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya itu sebagai hamba yang dipilih, di mana Allah berkenan kepadanya dan Allah menaruh rohnya, itu kepada Yesus. Itulah sebabnya ada ayat tadi di dalam Matius 12, dimulai dari ayat 15 sampai 21. Sampai seterusnya. Itu sudah jelas, itu merujuk kepada Yesus. Judul perikopnya aja, Yesus hamba Tuhan. Dipilih. Karena dari Allah sendiri datangnya Tuhan Yesus itu. Firman telah menjadi manusia. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan nabi mereka. Berhentilah mengklaim. Itu sangat memalukan saja menurut saya, ya, Ustadz Kainama ini. Ya, wajar saja kalau Ustadz yang lain marah, ngamuk kepada Kainama ini. Karena Kainama ini asal main klaim saja, tanpa dia mengerti, memahami konteks ayat tersebut. Seperti dia berkata bahwa di dalam Yohanes 16 pun ada nubuatan Nabi kami di situ. Bahwa jelas-jelas Yesus di situ mengutus rohnya. Mengutus rohnya kepada pengikut-pengikutnya.
Yesus berkata, aku pergi dan aku akan mengutus seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Nah, apalagi yang kurang? Nah, apalagi yang kurang? Itu sudah jelas bahwa Yesus mengutus roh kebenaran itu. Nah, kalau Kainama mengklaim bahwa roh kebenaran itu nabi kami, apakah Kainama percaya Tuhan Yesus mengutus nabi mereka? Nah, berarti kalau Kainama percaya bahwa Yesus mengutus nabi mereka, maka mereka harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berhak mengutus nabi mereka. Nah, jadi jangan asal main klaim. Nah, di sisi lain cocokmologi, di sisi lain ya kena batunya. Artinya mau tidak mau harus percaya Yesus adalah Tuhan yang mengutus nabi kalian. Nah, makanya pikir-pikir dulu kalau mau main klaim saja. Nah, kalau tanpa pengertian yang benar, pemahaman yang benar, ya akibatnya begini seperti Kainama. Main klaim saja. Jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman, bahwa memang seperti yang disampaikan oleh Gus Arya kemarin, memang para mualaf ini suka buat ulah ya. Sebenarnya mereka ini memecah belah. Mereka memanfaatkan agama Kristen dan Islam. Kedua agama ini mereka manfaatkan untuk mencari makan. Makanya itulah sebabnya mereka pindah ke agama Islam dan kemudian pembahasan mereka Kristen. Kan aneh. Orang di agamanya Islam kok pembahasannya ceramahnya Kristen. Apa motifnya? Nah, kadang mereka motivasi kami untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana? Sudah jelas-jelas bahwa itu bukan kebenaran. Anda sedang cari makan. Nah, jadi jangan manfaatkan Kristen dengan Islam dan jangan mengadu domba dan jangan mempecah belah dan jangan memprovokasi umat. Sehingga antara Kristen dan Islam nanti saling benci. Kenapa? Karena ceramah-ceramah para mualaf ini, teman-teman. Ceramah-ceramah mereka yang begini. Nabi mereka pun diklaim dalam Alkitab. Nah, wajar orang Kristen itu menjawab bahwa memang itu bukan nabi kalian yang dinubuatkan. Harus dijelaskan itu. Supaya mereka juga mengerti. Supaya mereka tahu juga bahwa Ustadz Kainama ini sedang berbohong sebenarnya. Itu yang perlu kita perhatikan dan itu yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kita muslim. Jangan ada yang pindah agama atau yang mualaf langsung diangkat jadi ustadz, tidak pernah sekolah. Itu Kainama kan mengaku dia nggak pernah sekolah. Dia hanya belajar otodidak aja itu dari Google. Nah, jadi pindah ke agama Islam diangkat jadi ustadz, ya kerjanya jelek-jelekan agama Kristen. Ya wajar kalau banyak saudara-saudara kita muslim yang keberatan terhadap ceramah Ustadz Kainama. Wajar dia dimarahi. Wajar Ustadz yang lain keberatan dengan pernyataannya. Karena memang itu tidak benar. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.